Baiklah, selamat pagi, siang, dan malam semuanya dimanapun Anda berada. Yang saya hormati para dosen pembimbing dan para juri sekalian. Di sini kami dari kelompok startup bisnis yang bernamakan Renoplan.co ingin mempresentasikan background dan tema startup yang kami ambil. Oke, next. Misi. Di sini misi kami adalah memberikan kepercayaan, trust, dan kepuasan Statify untuk para customer akan pilihannya sendiri. Oke, next. Problem atau masalah, itu yang pertama susah mendapatkan interior design yang ahli dan terpercaya. Terus yang kedua adalah merasa ragu karena kurangnya kepercayaan terhadap interior design. Terus yang terakhir, yang ketiga, ketidaksesuaian harga karena seringkali mendapatkan jasa dan dengan harga yang tidak terjangkau. Oke, next. Selanjutnya, solusi. Di sini kami juga memiliki solusi. Yang pertama, sebuah website dengan berbagai interior. Desainer internasional dengan hasil desain. Yang kedua, menghemat uang saat memerlukan jasa dan menghasilkan uang bagi pemberi jasa. Yang ketiga, membentuk sebuah komunitas sebagai jejaring sosial antar masyarakat. Di sini kami memfokuskan untuk lebih fokus di area Batam, dan kami berharap bisa menjangkau sampai 5.000 user. Sini ada tampilan produk kami. Ini adalah homepage ya, aplikasi yang kami buat. Alasan kita memilih warna biru sebagai warna utama adalah warna biru membawa semangat dan lebih enak dipandang. Ini bagian portofolio di mana hasil arsitek yang menggambarkan akan dimasukin ke sini semua. Ini bagian kontak di mana di sebelah kiri ada lokasi dan nomor telepon email, dan di pertengahan ada link yang di mana kita habis klik akan balik ke tempat home, about us, service. Yang sebelah kanan ada link aplikasi di mana habis diklik akan masuk ke aplikasi yang kami buka. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk bagian bisnis modelnya di sini kami startup ini untuk mengambil 20% dari komisi pada setiap transaksi. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh user ataupun customer, kita hanya mengambil sebanyak 20% dari komisinya. Kemudian 1 juta dari harga rata-rata ini maksudnya itu harga rata-rata yang kami menyediakan untuk desain interior ini hanya sekira 1 juta, mulai dari harga 1 juta. Baik, next. Baik, ini untuk bisnis model atau lean canvas-nya. Di sini kita bisa lihat ada problemnya, itu susah untuk melihat mencari profesional interior designer dengan harga yang terjangkau, dan juga untuk susah untuk mendapatkan extra cash untuk kehidupan dengan service yang disediakan. Kemudian di sini ada existing alternatifnya itu yaitu menanyakan ke teman ataupun relatif untuk perkenalan. Maksudnya itu bagaimana mereka mengetahui interior designer itu. Itu adalah cara tradisional. Kemudian di sini solusi yang kami tawarkan itu adalah sebuah website untuk memberikan gambaran rekomendasi dari interior designer dari profesional dengan hasil desainnya. Key metrics yang kami lihat adalah buyer book list-nya dan number of reservation-nya. Di sini ada unique value proposition-nya itu earn extra cash, jadi untuk menghasilkan extra cash dan untuk mencari sebuah alternatif untuk mencari profesional interior designer. Kemudian di sini ada unfair advantage-nya itu untuk convenience, affordable, dan accessibility. Dan channels yang kami pakai yaitu menggunakan website, online ads,
itu iklan online dan dari mulut ke mulut. Dan customer segment kami itu ada dari buyer itu yang membeli, dan seller itu yang menjual jasanya. Dan ini ada early adopters-nya itu adalah people who need interior designer, siapa orang yang membutuhkan interior designer, dan people with interior design skill to sell their service. Jadi orang yang mempunyai skill untuk menjual jasanya. Di sini ada cost structure-nya itu people cost, advertising, sama website improvement. Jadi kita hanya fokus ke 3 cost instructor ini. Kemudian ada revenue streams-nya ini ada booking fee. Jadi kita ambil revenue ini dari booking fee-nya dan 20% dari profit interior design seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Baik, next. Di sini market adoption, adopsi dari market. Jadi startup ini kami memfokuskan pada 3 adopsi market. Yang pertama itu sosial media. Jadi dengan berkembangnya era, kami lebih fokus untuk bergerak aktif pada sosial media, di mana kita lebih fokus ke berbasis iklan. Kemudian partnership, jadi kita akan melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan interior designer lain. Dan ketiga itu yaitu meningkatkan SEM dan SEO, jadi pada website kami sehingga website yang kami buat dapat lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Baik, next. Oke, next, ini adalah bagian competition, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sela. Baik, terima kasih Henry. Oke, kali ini saya akan membahas tentang competition. Oke, next slide. Di sini ada kompetisi yang dimana startup yang telah kita buat itu ada kemiripan dengan startup yang lainnya. Di sini saya dilihat terdapat 6 startup yang berasal dari luar negeri. Contohnya ada Decoris, Heavenly, Roomlift, Moodsi, Pottery Barn, sama Space Joys. Oke, next. Kemudian dari sini kami bisa membedakan di mana kami sebagai Renoplan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, yang telah kami bedakan itu dari cara terjangkaunya, lokalnya, mahalnya, dan bukan lokal. Di sini yang membedakannya adalah Renoplan berada di tengah-tengah dari terjangkau dan lokal. Maksudnya adalah Renoplan ini merupakan memberikan jasa yang memberikan harga yang lebih terjangkau, kemudian Renoplan merupakan buatan lokal dari Indonesia, begitu. Oke, next. Dari sini ada testimoni. Testimoni ini merupakan kuesioner yang kita sebarkan kepada orang-orang terdekat, dan ada juga disebarkan ke berbagai daerah juga untuk melihat gimana sistem yang telah kita buat, startup yang kita buat. Nah, di sini kami memberikan pertanyaan bagaimana menurut Anda mengenai solusi yang saya tawarkan, maksudnya adalah startup dari Renoplan. Nah, tanggapannya itu merupakan tanggapan yang positif ya, dan kita mendapatkan respon yang cukup bagus. Jadi hanya itu aja sih, tidak ada bagian yang negatifnya, masih bagian yang positif. Oke, next. Dilanjutkan oleh Richie. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan tentang tim atau partner saya di kelompok startup ini, yaitu yang pertama ada Hendy sebagai software developer hacker yang fokus dalam pengembangan website terutama bagian front end. Lalu yang kedua di sini adalah ada William Ali sama seperti Henry, software developer hacker fokus dalam pengembangan website terutama bagian back end. Lalu yang di sini ada saya sendiri, Richie Marlon, sebagai hustler, fokus dalam pengembangan bisnis seperti pembahasan proposal dan analisis bisnis pasar. Lalu yang keempat ada Sela Ong, sebagai user interface designer hipster, yang fokus dalam pengembangan desain website dari UI hingga UX. Lalu yang terakhir ada Joyce Krisi, sama seperti Sela, sebagai user interface designer hipster, fokus dalam pengembangan desain website dari UI hingga UX. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan terakhir saya ucapkan terima kasih.